Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Fitriana Ayu, kawan. Pagi hari ini kembali bisa menyapa Anda di program Dialog Fajar. Apa kabar Anda? Semoga pagi ini sudah bersyukur dan selalu siap ya menjalani apapun aktivitasnya, baik itu kewajiban atau yang lainnya, semuanya dimudahkan dan dilancarkan. Tentunya disehatkan sambil menapaki perjalanan ataupun juga sedang menyiapkan apapun, kita perdalam ilmu agama kita semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini sudah hadir Ustadz Mim Saiful Hadi dari Pesantren Al-Quranur Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, suaranya berat. Alhamdulillah sehat ya Ustadz. Sehat luar biasa, semangat, Allah Akbar. Allah Ustadz, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Mbak Ayu. Iya, kita kan di dalam kehidupan itu apapun ya Ustadz ya, yang kita lakukan dalam hidup itu kan mencari ridhonya Allah, termasuk pagi hari ini ya Ustadz. Betul, ya. Betul sekali. Kita semoga diridhoi Allah semuanya. Amin, mendengarkan saja amin. Gitu ya Ustadz ya. Amin, ya Syukur Rabbal kalau alamin. bisa dilakukan Ustadz ya. Iya. Kira-kira apa saja sih Ustadz yang bisa mendatangkan ridhonya Allah, dan apa juga yang bisa menghalangi ridho Allah itu tidak sampai ke kita Ustadz? Monggo selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dan menjaga kita untuk tetap istiqomah bergabung di majelis Dialog Fajar. Dimanapun Anda berada, apapun yang Anda kerjakan, semoga semua kita selalu dilimpahi ridhonya Allah. Ini kan temanya gitu ya. Betul Ustaz. Dan tak lupa mari kita bersolawat selalu untuk junjungan kita, panutan kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabat semuanya. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, ya betul. Ini kalimat kunci dalam hidup kita, bahwa apapun aktivitas kita, apapun yang kita kerjakan, kemanapun kita berjalan, berlari, tujuannya, berlabuhnya adalah ridho Allah. Karena ridho Allah ini yang akan menentukan segalanya Mbak Ayu. Betul. Apa yang kita lakukan, apa yang ingin kita capai, apa yang kita terima, apa yang kita raih, semuanya ridhonya Allah yang menentukan. Maka dari itu kawan-kawan semuanya, ini juga mengingatkan diri saya sendiri, datang ke sini bersama Mbak Ayu, kemudian berduduk bersama dengan kawan-kawan semuanya. Saya didoakan untuk selalu tetap berharap dan menuju ridhonya Allah. Amin, amin, amin. Maka dari itu pagi hari ini kita belajar dari hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Innallaha yardha lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan fayardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa yakrahu lakum qila wa qala wa kathratas su'ali wa idha'atil mal. Rawahu Muslim. Kawan-kawan sekalian rahmatullah Allah, hadis tersebut artinya sebagai berikut. Sesungguhnya Allah meridhai kalian pada 3 perkara dan membenci kalian pada 3 perkara pula. Allah meridhai kalian bila kalian hanya menyembah kepada Allah semata dan tidak mempersekutukannya, serta berpegang teguh pada tali agama.
atau talinya Allah seluruhnya. Ya. Dan janganlah kalian berpecah belah. Dan Allah membenci kalian bila kalian suka qila wa qala. Maksudnya berkata tanpa berdasar. Di sumbernya tidak jelas. Banyak bertanya atau yang coro Jawane nyayel paling gampang Pak ya. Ngwayel sih. Iya. Serta menyanyiakan harta. Hadis riwayat Imam Muslim. Kawan-kawan sekalian dirahmati Allah. Mari kita coba cermati satu persatu ya. Yang pertama, Allah akan datang ridhonya kepada kita. Atau kita akan memperoleh ridhonya Allah apabila yang pertama kita hanya menyembah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya. Ini kata kunci yang penting, bahwa yang pertama kali Allah akan mendatangkan ridhonya kepada kita jika kita ini hanya kepada Allah menyembah dan tidak mempersekutukannya. Ini memang ya syarat tanpa dinego. Bagaimana kita mendapatkan ridho Allah kalau kita tidak menyembah kepada Allah, kan gitu Mbak ya. Jadi terus kenapa juga mesti ini dijadikan yang pertama? Hikmahnya apa kira-kira? Lah iya, kita ini bangun pagi tadi loh, sopo sing nangekno? Gusti Allah. Siapa yang membangunkan? Tangan kita, syaraf kita bisa bergerak, ya. Sendi-sendi kita bisa bergerak, kemudian kita bangkit dari tidur, kemudian kita berdiri, berjalan. Loh, itu sudah berapa energi yang kita keluarkan? Sudah berapa banyak nikmat yang telah kita gunakan? Kemudian pikiran kita sadar, loh jam 3, loh jam 2, oh jam 4, jam 5 loh ya sadar soalnya. Iya betul. Sudah selesai adzan, selesai sholat ya jam 5 ya. Waktunya dialog fajar. Nah, oh iya dialog fajar sekarang, saya gitu kan. Ingat, nah itu loh, itu semua kan Allah yang kasih. Lalu sudah dikasih segitu banyak, segitu penting, segitu berharga. Baru berapa jam kira-kira? Kalau diambil dari jam 3 ini sampai jam 5 kira-kira 2 jam. Itu ditukar dengan sebuah tambang emas gitu, kira-kira mau nggak itu ya? Yang 2 jam itu ndak kita dapatkan, kemudian kita diganti dengan sebuah tambang emas produktif gitu. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kan pasti ndak mau. Gak iso tangi, melek, gak iso misalnya gitu ya. Iso kedip-kedip tapi nggak sadar, loh gitu kan. Kemudian tubuhnya kaku misalnya gitu. Waduh, apa gunanya tambang emas? Iya betul. Nah, itu maksudnya. Nah, kalau sudah begitu terus kita tidak menyembah kepada Allah, ya apa arep oleh ridhonya Allah kan gitu. Nah, ini yang pertama, bahwa kawan-kawan sekalian pastikan kita ini menyembah hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah, tidak mempersekutukannya. Mengapa begitu? Sekali lagi kita telah menggunakan fasilitas yang Allah miliki untuk apa saja sepanjang hidup kita. Lah kalau kita ini sudah menggunakan fasilitas kayak gini mewahnya ya, terus kita tidak menyembah kepada Allah, siapa kita ini? Wong kita tidur di hotel saja misalnya kan, nyewa semalam saja, sehari semalam maksudnya kan, begitu sudah mau waktunya check out kan sudah di notifikasi kan sama petugasnya, apakah Anda akan memperpanjangkan gitu ya biasanya. Betul. Ya kalau tidak kan sudah kita nggak mau keluar misalnya, lo kan sudah mati semua itu lampu di dalam kamar tempat yang kita tinggali itu. Nah, ini baru kamar yang dibuat oleh manusia semalam, lo kan itu. Lah ini selama hidup kan itu ya. Berapa banyak yang sudah kita gunakan. Propertinya Allah ini loh. Kita gunakan dan Allah terus memberi. Kita lupa ndak ceklok loh ya, ndak sholat maksudnya ya. Apakah terus kemudian langsung dimatikan sama Allah? Juga tidak. Masih diberi nikmat, isik ditangekno ya. Tadi malam tidur pakai doa atau tidak? Nah, kan begitu. Kadang lupa. Lalitat kekeselin saya gitu. Kemarin itu seharian banyak pekerjaan. Tapi apakah kemudian Allah tidak membangunkan bagian? Ternyata juga tidak. Kita bisa bangun.
Lah kalau sudah kayak gitu, terus gak gelem nyembah, ndak mau menyembah kepada Allah, sapa awake dhewe iki? Ya, Siapa kita ini? Mau minta ridho Allah, ya mana mungkin. Wong menyembah saja kita tidak. Menyembahnya itu dalam bentuk ibadah kah Ustadz atau ada yang lain Ustadz? Dalam hal apa saja ya. Hmm, Namanya menyembah itu dalam hal apa saja. ya, Berarti ya hanya Allah yang tempat kita berlabuh, Ya. berharap, berserah, menundukkan hati, pikiran dan jiwa gitu ya. Tadi malam sholat Qiyamul Lail, kemudian sholat subuh, itu bentuk menyembah. peribadatan kita kepada Allah, penyembahan kita kepada Allah. Selain itu kan juga gitu, ini nafas kita ini, pikiran sadar kita ini, gerakan kita ini, ya kita kembalikan hanya untuk Allah saja. Masya Allah. Jangan untuk yang lain-lainnya gitu ya. Pikirannya kalau nanti mumpung aku kuat, aku tak naudzubillah mendolimi orang, kan tidak boleh. Alhamdulillah, Kan itu, mumpung belum ketahuan ini uang korupsinya saya masukkan Astagfirullahaladzim. apa namanya berangkas di dalam tanah yang 3 kilo ke bawah. Dalam tanah maksudnya. Iya. Misalnya begitu. Ya Allah, astagfirullah. Pasti tidak kepada Allah, itu tadi yang terakhir. Tapi kalau kita kepada Allah, ya Allah alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Gitu aja terus kan. Kita melakukan aktivitas bismillah, kita melakukan pekerjaan, kemudian menyelesaikan alhamdulillah. Terus begitu yang terlontar, yang terucap dari lisan kita. Kenapa? Karena ya lillah semuanya. Liridullah semuanya. Hanya untuk memperoleh ridhonya Allah. Kita bekerja, kita berusaha, kita ini antri yang lagi macet ini. Kapan hari kan macet katanya di mana pelabuhan. Oh iya, Ya Tapang. itu, Di ya itu kan Tapang, Banyuwangi. teman-teman driver itu waduh Ya. berjam-jam kan. Betul. Wah itu kalau digunakan selama berjam-jam itu untuk berkeluh kesah, kemudian apa marah-marah, terus capek, kemudian menyalahkan ya nggak jelas apa sing salah kan itu, sudah rugi kan. Ya sudah gunakan untuk mencari ridhonya Allah saja. Ini waktu yang longgar, yang luang begini, gunakan apa saja lah. Apa yang kita miliki, apa yang kita sadari, apa yang kita bisa untuk memperoleh ridhonya Allah. Apa? Sekali lagi, lakukan hal-hal yang baik, yang tidak dibenci, dilarang oleh Allah. Berarti itu bentuk penyembahan kita kepada Allah. Maka dari itu, yang kedua tadi, Ya, yaitu berpegang. berpegang teguh kepada talinya Allah atau tali agama, berarti mentaati apa-apa yang sudah digariskan oleh Allah. Masya Allah. Angel Ustaz. Ngene gak oleh, ngono gak oleh, ngene haram, ngene yo haram. Iya, kadang gitu ya. Ada yang alah Ustadz, dikit aja Ustadz Iya, gitu. Kata-kata telat gitu ya Ustadz. Iya, ya. iya. Saya telat gitu. Aduh, ternyata telat itu setan ya Ustadz. Iya, Menyia-nyiakan nikmat. Betul. Itu kenapa kita diperintah oleh Rasulullah kalau kepingin mendapatkan ridhonya Allah, kita ini berpegang teguh, hanya taat benar-benar, komitmen sungguh-sungguh kepada apa yang telah digariskan atau syariatnya Allah. Karena kalau kita taat dengan syariatnya Allah, ya hidup jadi mudah. Bukan hanya hidup kita sendiri, tapi hidup kita bersama. Karena kalau hanya untuk mudah dirinya sendiri, orang lain masa bodoh. Ya. Apakah kemudian dengan begitu hidup kita jadi mudah? Tentu tidak. Hidup saya yang jadi mudah, tapi hidup kita tidak mudah. Lah itu yang menimbulkan ridhonya Allah, mengakibatkan ridhonya Allah tidak turun sama kita. Tetapi sebaliknya, jika kita taat kepada syariatnya Allah, ya pasti ada ujian. Setan nggak pernah terima. Ya toh? Iya, Setan tidak pernah terima kita ini taat kepada Allah. Taat pada syariatnya Allah. Nggak akan terima, wis mesti bodoh terus deh. Namanya juga setan. Namanya juga setan, tugasnya kan menggoda. Astagfirullahaladzim. Iya Ustadz. Godaan setan untuk apa? Ya memastikan kita tetap taat kepada syariatnya Allah. Kalau sulit berarti awalannya yang terlambat, itu kan ya. Atau kita tidak waspada sebelum yang perasaan sulit berat itu datang gitu ya. Iya. Kalau sudah biasa berbuat dosa kan jadi gitu nanti. Dia menghentikan berbuat dosa, oh jadi berat itu ya. Iya. Ya ibaratnya kawan-kawan kita yang sudah ketagihan merokok misalnya kan Mbak ya. Iya.
kan susah itu untuk melepas. Pasti butuh tenaga, effort, niat yang besar. Iya, atau yang paling mudah itu sekarang korupsi gitu ya, Ustaz. Korupsi kok waktu, bukan gitu. yang paling mudah ini, paling berat itu. Maksudnya yang paling kadang itu kita nggak sadar gitu, Ustaz. Apa korupsi waktu? Iya. Itu juga berat, Mbak Ayu. Korupsi waktu itu ya apa? Nggak ringan loh itu. Saya baru sembuh, Ustaz. Astagfirullah. Alhamdulillah sudah sembuh ya. Alhamdulillah, iya. Maksudnya memulai itu ternyata juga wah luar biasa begitu, Ustaz. Betul. Pokoknya semua hal yang melanggar syariatnya Allah, ketika kita mau ubah menjadi taat pada syariatnya Allah, itu juga butuh effort yang sangat besar, butuh niat yang sangat kuat untuk melakukannya. Apa saja? Ya apa wae. Kenapa? Sekali lagi setan gak terima anggotane soto. Ya Allah. Setan gak terima anggotanya berkurang, itu gak terima dia. Oh, jamaahku kok soto kira. Kan itu. Karena juga ada yang tukang absen, Mbak Ayu. Oh, astagfirullahaladzim. Setannya. Nggak mau, Ustaz. Iki lah ya ini Ayu ini biasanya telat kok gak telat iki. Golek. Oh ini kono goda lagi ben telat ya apa carane kan itu nanti. Kembalikan. Sama juga kita berbuat baik itu juga gitu. Malaikat akan terus Ya Allah, mengajak, betul, mengingatkan kita, ayo berbuat baik, ayo berbuat baik, ayo berbuat baik. Masya Allah. Nah, kalau sudah begitu, sampai di titik itu Mbak Ayu dan kawan-kawan semuanya, ridhonya Allah akan turun. Amin ya Allah. Kita mau berbuat baik berat, terus dicoba, terus kita usahakan. Ketika effort, tenaga, pengorbanan kita keluarkan, disitulah pahala Allah turun kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ini masih 2 Mbak Ayu. Masih yang diridhoi tadi ada 3 ya Ustaz ya. Terus belum yang tidak diridhoi ya Ustaz. Betul. Ini Insya Allah doanya masih ada waktu ini. Besok ya Ustaz. Oh besok ya. Semoga kita besok juga diridhoi kembali ya Ustaz. Amin ya. ya mujibas sa'ilin. Amin ya rabbal alamin. Karena hidup itu singkat, tapi setiap detiknya itu menjadi kesempatan kawan untuk mencari ridho Allah. Betul. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Mim, semoga semuanya bisa kita lakukan sama-sama mencari ridho Allah. Begitu ya Ustadz ya. Iya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Amin, Semoga kita amin. besok ketemu lagi ya Ustadz ya. Insya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafidz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 2759 9920 atau www.nurulfalah.or.id.